Halo, shalom, selamat pagi. Hari ini saya akan berkomentar mengenai gambar di atas ini menyangkut dengan pembangunan gereja di Cilegon. Berita ini sebenarnya sudah muncul sekitar bulan September. Ada penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Ya, saya membaca dari berita di atas ini ada beberapa syarat yang disampaikan oleh oknum-oknum yang menolak pembangunan gereja di Cilegon ini, artinya bahwa semuanya sebenarnya berpusat kepada agama. Ya, tidak ada toleransi antara agama atau keyakinan yang lain dengan kekristenan. Dan kekristenan memang menjadi agama yang di Indonesia adalah minoritas. Ataukah karena kami minoritas sehingga itu selalu dianggap sebelah mata. Nah, kenapa kalau memang menurut berita di atas ini bahwa gereja tidak boleh dibangun, kita mempertanyakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam Pancasila itu. Ya, ini mempertanyakan bahwa kita tidak hidup di dalam Bhinneka Tunggal Ika, saling menghargai, menerima satu dengan yang lain, justru di dalam perbedaan kita menjadi kuat, dan yang lain yang diatur oleh undang-undang ini, itu sebenarnya kita tidak memegangnya. Yang hanya digunakan oleh beberapa oknum untuk memecah belah bangsa ini. Nah, kita bisa berkaca dari beberapa tempat di Indonesia Timur, khususnya di tempat-tempat di mana kekristenan berkembang, misalnya di Sumatera, misalnya tidak apa gereja di sana, kemudian masjid di sana, kemudian yang berikut adalah di Papua. Di Papua ini kan disebut dengan tanah Injil, tapi pembangunan masjid itu tidak pernah dilarang. Pembangunan masjid biasa saja, masjid bersebelahan dengan gereja itu biasa saja. Kemudian di NTT, di Sumba, di beberapa tempat di Indonesia Timur itu biasa-biasa saja. Tapi yang anehnya ketika kekristenan itu mau bertumbuh di daratan Jawa, kenapa tidak ada toleransi? Bukankah konsep mengenai Bhinneka Tunggal Ika itu muncul daripada Pulau Jawa? Dirumuskan di sana, lalu disebarkan yang menjadi wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Tapi kenapa pembangunan gereja tidak bisa dilakukan di Pulau Jawa? Pertanyaan kami, apakah kami lebih mengerti Bhinneka Tunggal Ika atau orang-orang yang ada di luar pulau di mana kami berada? Nah, tentunya kami juga sebagai orang percaya, kami juga saling mendoakan, berdoa untuk saudara-saudara di Cilegon supaya mereka juga dikuatkan, diberikan ketabahan oleh Tuhan, supaya mereka bisa menerima apa yang juga mungkin diatur di dalam undang-undang atau perda di sana mengenai tentang pembangunan rumah ibadah. Kita berharap semuanya berjalan dengan baik dan ya pemerintah bisa jeli melihat hal ini. Dan untuk semua orang Kristen, jangan dengan hal-hal seperti ini justru kita memecah belah bangsa ini. Tetapi bagaimana kita melihat bagaimana Tuhan sendiri sudah mengajarkan kepada kita untuk melihat lebih luas, melihat kembali kepada apa yang Kristus ajarkan kepada kita. Tentunya pasti sulit untuk kita menerima karena umumnya di kantong Kristen tidak apa-apa membangun tempat ibadah, misalnya bersebelahan dan masjid dan yang lain, tapi kenapa di dataran Jawa tidak bisa? Satu hal bahwa kami tetap mengasihi, ya, karena Yesus datang mengasihi. Yesus menekankan tentang hukum kasih, bukan hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata. Yesus bilang, kalau kamu telah dengar itu, aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Dan Yesus sendiri mengajarkan bahwa kasih menembus perbedaan itu. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara di sana diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan hikmat, diberikan kasih karunia oleh Allah, supaya saudara-saudari di dalam jemaat HKBP ini, baik hamba Tuhan yang di sana, boleh melakukan segala tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada saudara-saudara dengan bijaksana, dengan hikmat,
dan juga kita yang ada di tempat lain, di wilayah Papua, di Indonesia Timur pada umumnya, bahwa jangan saudara-saudara kita dibuat seperti itu, lalu di sini kita menunjukkan sikap yang harus membuat situasi keadaan tidak menjadi baik, tetapi marilah kita memandang kepada Kristus yang juga mengajarkan tentang kita tentang kasih. Kasih yang membawa orang kepada Dia dan bukan membuat orang jauh dan tidak mengenal Dia. Mari kita menunjukkan sebagai anak Tuhan bahwa orang lain menemukan Kristus di dalam hidup kita. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.